Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa man'a 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bab atau pembahasan tentang istiwa'ullahi ala arsyih, istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Tentunya pembahasan ini masih berkaitan dengan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana adalah tentang sifat istiwa ini merupakan salah satu dari sekian banyak sifat yang terjadinya perselisihan di antara para ulama sejak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan pembahasan ini pembahasan yang diulang-ulang oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka, baik kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab yang ditulis pada abad sekarang ini. Maka ikhwan, kita lihat di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah pun di dalam kitab akidah beliau ini menyebutkan satu bahasan khusus tentang perkara yang agung ini, yaitu istiwa Allahi ala arsyih, istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Kata Al-Imam As-Sabuni rahimana rahimahullah, wa ya'taqidu ahlul hadith wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawatin ala arsyih, kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi azza wa jal fi surati Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Surat Yunus ayat yang ke-3 ya. Dan di sini kata beliau, wa ya'taqidu ahlul hadis. Ahlul hadis berkeyakinan, wa yashhaduna anna Allah azza wa jal, dan mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fauqa sab'i samawatin, berada di atas langit yang 7, ala arsh,
di atas arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fi surati Yunus. Sebagaimana yang tersebut di dalam kitabnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam kitabnya pada surat Yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Yudabbirul amra, Allah Jalla wa Ala mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat-ayat atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam bab ini adalah dalil-dalil yang menguatkan keyakinan ashabul hadis, di mana ashabul hadis berkeyakinan dan mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ke-7. Naam, kurang lebih ya ikhwan, dalam bab ini Al-Imam As-Sabuni menyusun menjadi 2 bagian. Dalam bab istiwanya Allah itu ada 2 bagian penting yang disusun oleh Al-Imam As-Sabuni. Bagian yang pertama yaitu tentang istiwa, sifat istiwa bagi Allah. Di sifat ini kurang lebih Al-Imam As-Sabuni menyebutkan 7 ayat. 7 ayat. Naam. Kemudian setelah itu beliau menyusun ayat-ayat yang berbicara tentang ketinggian Allah. Beliau tidak memberikan satu bab khusus tentang ketinggian Allah, tetapi ketinggian Allah itu masuk di dalam bab istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Paham ya ikhwan? Lalu beliau menyebutkan sejumlah ayat yang berbicara tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ingin katakan, ayat-ayat yang berbicara tentang ketinggian Allah itu kurang lebih ada 3.000 ayat. Kurang lebih ada 3.000 dalil. Ya, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang berbicara tentang ketinggian Allah. Asumsi yang paling pertama dapat kita tangkap dari cara susunannya Al-Imam As-Sabuni ini, di mana beliau tidak memberikan bab khusus tentang ulunya Allah, memberikan asumsi yang paling pertama bagi kita bahwa ulu itu termasuk di dalam apa? Ketinggian Allah itu masuk dalam istiwanya Allah, masuk dalam bahasan istiwanya Allah. Hanya saja sifat istiwa dan sifat ulu itu berbeda. 2 sifat yang berbeda. Naam. Sebab itu untuk memahami perbedaannya perlu kita tahu apa makna daripada sifat istiwa. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, ahli fikihnya kota Makkah, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau dalam kitab Aqidah Ushulus Sunnah, beliau mempunyai kitab akidah yang diberi nama Ushulus Sunnah. Itu beliau menyebutkan bahwa wa naqul ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa man za'ama ghaira hadza fahuwa mu'attilun jahmi. Dan kita katakan, yakni ashabul hadis katakan, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy-Nya.
Barang siapa yang berpendapat lain selain daripada ini, maka dia adalah seorang mu'attil, berpemahaman mu'attilah, dan seorang jahmi, berpemahaman jahmiyah. Dan makna daripada istiwa itu sendiri ada beberapa makna. Makna yang paling dikenal dinukil dari Mujahid itu istiwa itu bermakna ala wartafa. Ala wartafa. Dan ada makna-makna lain yang disebutkan oleh para salaf, yaitu makna istiwa adalah ala, irtafa, sa'uda, yaitu semuanya mempunyai satu makna, tinggi. Yaitu apa? Ala, tinggi, irtafa, yaitu naik. Begitu juga sa'uda, ya naik. Ya, itu semuanya satu makna. Maknanya adalah apa? Makna istawa itu adalah ala, irtafa, sa'uda. Ada satu makna tambahan, yaitu istaqarra. Tapi istaqarra itu biasanya pembahasan berkaitan dengan apa? Arsy. Ketika Allah beristiwa di arsy itu ada istaqarra, begitu ada pembahasan. Ya. Naam. Taib. Ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Jadi para salaf mereka hanya mengenal makna istawa itu dengan makna ala, irtafa, sa'udah. Makna yang lain dari itu tidak dikenal di kalangan para salaf. Sehingga kemudian hari setelah masuknya ilmu kalam, ada sebahagian manusia yang mereka memaknai makna istawa itu dengan istaula atau istilah, yakni apa? Menguasai. Maknanya apa? Menguasai. Tentu ini makna yang batil, yang tidak dikenal di kalangan ashabul hadis. Ya, nanti kita sebutkan bantahannya setelah kita sebutkan ayat-ayat. Tapi di sini ana ingin menjelaskan dulu pondasi pemahaman terhadap makna apa? Istiwa. Taib. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Terhadap makna istiwa ini paham? Baik. Kalau begitu, apa itu makna ulu? Ulu adalah tinggi, tinggi. Dua sifat ini mempunyai perbedaan. Allah disifatkan dengan sifat istiwa, Allah juga disifatkan dengan sifat ulu. Kalau begitu, istiwa itu adalah tinggi, ulu juga tinggi, tapi apa perbedaannya? Ya, paham ya? Baik. Kalau di dalam buku antum itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu, beliau menyebutkan dua perbedaan saja. Dua perbedaan. Di sini kita sebutkan tiga perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah bahwa sifat istiwa itu secara khusus berkaitan dengan arsy Allah. Sifat istiwa itu Allah itu tinggi di atas, tapi secara khusus berkaitan dengan arsy. Dia nggak boleh dipisahkan dari arsy. Naam. Misalnya begini, kalau kita katakan Allah itu beristiwa, maka pasti harus berkaitan dengan arsy. Jadi istiwa di atas arsy. Khusus. Paham ya? Adapun ala atau ulu, sifat tingginya Allah Azza wa Jal, itu secara umum di atas seluruh makhluk. Secara umum di atas seluruh makhluk. Jadi Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Tapi Allah istiwa di arsy. Begitu. Paham ya? Tidak boleh antum katakan begini, Allah istiwa di atas makhluk. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena sifat istiwa itu khusus berkaitan dengan arsy Allah. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Ini faedahnya tidak ada di apa namanya? Tidak ada di buku antum itu, tidak ada. Ini anak kutipkan dari syarah yang lain. Baik. Paham ya? Sekali lagi, pertama, sifat istiwa itu khusus berkaitan dengan apa? Arsy Allah. Adapun sifat ulu itu bersifat umum,
di atas seluruh makhluknya. Sehingga kalau antum katakan Allah memiliki sifat ulu, Allah itu tinggi, ya tinggi di atas seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau antum katakan istiwa, tidak boleh katakan Allah itu istiwa di atas seluruh makhluk, tidak boleh. Karena sifat istiwa itu khusus berkaitan dengan arsy Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Sehingga kita katakan Allah beristiwa di mana? Di arsy. Boleh enggak Allah beristiwa di atas seluruh makhluk? Tidak boleh. Kalau Allah ulu di atas seluruh makhluk, begitu. Nah, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwa sifat ulu adalah merupakan sifat dzatiyah. Sementara sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Di mukaddimah pembahasan kitab ini, ana sudah berikan kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah. Maka di antara sifat-sifat Allah itu ada sifat tsubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah itu sifat yang wajib ditetapkan kepada Allah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Di dalam sifat tsubutiyah, ya, di dalam sifat tsubutiyah itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Paham ya? Sifat yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat apa? Dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Apa maksudnya? Dzatiyah itu sifat yang melekat pada Allah dan tidak pernah terpisah dari Allah. Kapanpun dia selalu bersama dengan Allah. Seperti apa? Allah Maha apa? Melihat. Melihat itu ada senantiasa apa enggak ada? Allah punya tangan. Tangan Allah itu senantiasa ada apa suatu saat bisa hilang? Senantiasa ada ya. Maka itu namanya apa? Dzatiyah. Begitu. Allah mempunyai kaki enggak? Allah punya kaki tidak? Ragu-ragu. Allah punya kaki. Di mana di hadisnya? Bukankah ada hadis ketika penduduk neraka dimasukkan ke neraka, kemudian penduduk neraka mengatakan hal min mazid, hal min mazid, apakah ada lagi, apakah ada lagi? Lalu Allah letakkan kakinya di dalam apa? Neraka. Punya kaki enggak? Punya. Jangan antum bayangkan seperti kaki makhluk. Iya. Baik, paham ya? Itu dzatiyah apa fi'liyah? Dzatiyah, begitu. Paham ya? Tapi sifat fi'liyah itu adalah sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau maka Allah akan berbuat. Kapan Allah tidak mau maka Allah tidak berbuat, begitu. Itu namanya sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Maka istiwa ya, itu adalah fi'liyah, perbuatan Allah. Kapan Allah bersemayam di arsy? Allah apa? Walaupun kata-kata bersemayam itu sebagian pembahasan kitab-kitab akidah itu mereka mengatakan, para ulama mengatakan tidak didapati bersemayam itu didapati di dalam pembahasan para salaf. Ya istiwa saja, tidak boleh dikatakan apa bersemayam, begitu ya. Namun karena sulitnya bahasa Indonesia, kadang-kadang kita bikin pendekatan menggunakan kata-kata tersebut. Baik. Maka apa ikhwan? Allah bersemayam, Allah beristiwa. Itu kapan? Ketika Allah mau, ya Allah beristiwa. Kapan ketika tidak, ya tidak. Begitu juga sama dengan sifat apa? Nuzul, turunnya Allah. Kapan ketika Allah turun, ya Allah turun. Kapan ketika Allah tidak berkehendak turun, ya tidak turun. Sifat maji, datang. Kapan ketika Allah berkehendak datang, ya Allah datang. Kapan ketika Allah tidak datang, maka Allah tidak datang. Ini namanya sifat fi'liyah. Perbuatan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Paham? Mafhum ya ikhwan? Kalau ulu itu dzatiyah apa fi'liyah? Dzatiyah. Allah itu tinggi. Tinggi, Allah tinggi di atas seluruh makhluk sampai kapanpun, dan ketinggian Allah itu tidak pernah berubah. Artinya satu saat Allah tidak jadi tinggi, Allah tidak berada di atas segala-galanya, itu tidak ada. Suatu saat misalnya ada, ini nanti bantahan terhadap ilmu kalam ya, yang mereka mengatakan bahwa Allah itu menguasai ya. Maka kita katakan, karena sifat ketinggian Allah itu adalah sifat dzatiyah, suatu saat tidak pernah ada surga lebih tinggi dari Allah misalnya. Suatu saat ada satu makhluk yang lebih tinggi dari Allah, itu tidak ada.
Karena Allah tabaraka wa ta'ala itu ulu di atas seluruh makhluk dan terus begitu sampai kapanpun, abadi. Paham ya ikhwan? Adapun istiwa itu fi'liyah. Kapan ketika Allah berkehendak terjadi, kapan ketika Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Ini perbedaan yang kedua. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Perbedaan yang ketiga adalah sifat ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh fitrah, akal dan nas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jadi fitrah dan akal manusia juga mengakui bahwa Allah itu tinggi di atas segala-galanya. Artinya begini, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi menciptakan langit yang begitu besar tanpa tiang, menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung dan seterusnya, maka akal sudah menunjukkan, fitrah sudah menunjukkan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada itu. Begitu. Allah Azza wa Jalla jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, itu fitrah. Paham maksudnya? Paham pengertiannya? Nah, akal juga begitu. Secara sadar atau tidak sadar dia mengakui ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab itu walaupun orang itu dia tidak beriman ya, walaupun dia tidak beriman bahwa Allah itu tinggi, Allah itu tinggi, tapi kalau dia berdoa itu pasti diangkat tangannya ke atas. Iya. Fitrah enggak? Fitrah. Bukan udah fitrah ya. Nah. Terus apa? Yang berikutnya apa? Kalau kebiasaan dia bersumpah, itu walaupun dia tidak meyakini Allah itu tinggi, pasti dia mengatakan demi Allah yang di atas, demi zat yang di atas. Fitrah enggak? Fitrah. Iya. Dia enggak mungkin mengatakan demi Allah yang ada di selokan misalnya. Allah ada di mana-mana kan, demi Allah yang ada di jalan misalnya. Dia enggak akan mengatakan begitu. Nah, fitrahnya mengatakan Allah itu tinggi. Nah, paham ya? Nah, kemudian fitrah dan akal itu ya menyertai nas. Artinya apa? Ada nas-nas yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi di atas segala-galanya. Jadi dapat ditetapkan dengan 3 pendalilan, fitrah, akal dan nas. Itu menunjukkan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat istiwa itu tidak dapat ditunjukkan oleh akal, hanya semata-mata ditunjukkan oleh nas saja. Seandainya kalau Allah tidak beritahu kepada kita bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, kita tidak bisa menetapkan itu karena kita tidak tahu sifat itu. Paham ya? Jadi sifat istiwa itu hanya ditunjukkan atau ditetapkan oleh nas. Selain daripada nas, tidak ada yang dapat menetapkan sifat itu kepada kita. Mafhum ya? Paham di sini ya? Jadi ada 3 perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwanya Allah Jalla wa Ala. Naam. Taib. Ini bahasan pertama sebelum kita masuk kepada bagaimana bentuk penyimpangan dalam bab ini. Bahasan yang kedua, ini mukaddimah yang Anda berikan semua ya dalam bab ini ya. Mukaddimah yang kedua adalah kalau kita bicara arsy itu bicara istiwa itu terikat dengan arsy, maka apa itu arsy? Apa itu arsy? Apa makna arsy bagi Allah Azza wa Jalla? Arsy itu secara bahasa dia bermakna singgasana. Secara bahasa bermakna apa? Singgasana. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan kepada kita bagaimana Yusuf ya alaihi salatu wassalam bertemu dengan orang tuanya, datang yaitu bertemu dengan kedua orang tuanya, ya ini siapa bapaknya Nabi Allah Yusuf? Nabi siapa? Yakub alaihi salatu wassalam ya. Jadi pada peristiwa antum tentunya paham ya, lihat di dalam tafsir pembahasan surat Yusuf itu sekian banyak ayat ya yang berbicara tentang kisah Nabi Allah Yusuf itu ya di akhir-akhir surat itu. Jadi mana mulai dari peristiwa sampai mereka
kekeringan sampai saudaranya datang ya dengan bawa barang untuk ditukar di Mesir, yang waktu itu kemudian Yusuf sudah keluar dari penjara, sudah jadi pejabat di kota Mesir. Kemudian Yusuf kasih mereka dan Yusuf kenali ini saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf sampaikan kepada mereka, besok kalau nanti kalian datang lagi ya berikutnya itu datang bawa saudara kalian yang satu. Mana saudara kalian ini? Yang dimaksudkan oleh Yusuf adalah Benyamin, saudara seibunya. Ya, maka kalau kalian tidak datang bawa, maka saya nggak akan kasih kalian ini. Akhirnya mereka datang bawa berikut lagi. Yusuf alaihissalam kasih ini baju, bawa pulang untuk bapak kalian dan tutuplah di wajahnya. Ya, karena apa? Karena Nabi Allah Yakub waktu itu sangat sedih kehilangan Yusuf. Itu beliau nangis sampai matanya buta. Ya, lalu ditutupkan baju itu di matanya Nabi Allah Yakub. Dia dapat melihat. Yusuf mintakan untuk bawa mereka di hadapannya. Setelah sampai di hadapannya, apa yang terjadi? Allah katakan dalam ayat itu bahwa apa? Wa rafa'a abawaihi alal arash. Yusuf itu mengangkat, mendudukkan kedua orang tuanya itu di arash. Apa itu arash itu? Di situ singgasananya. Begitu. Baik. Jadi secara bahasa arash itu adalah apa? Singgasana. Baik. Kemudian ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, adapun secara makna yang disebutkan arash, yang diinginkan adalah arash ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman yang beristiwa di arashnya, itu adalah singgasana Allah yang sangat agung, ya, singgasana Allah yang sangat agung, memiliki pilar-pilar, ya, dan sangat besar sekali. Dia merupakan atapnya surga Firdaus, merupakan atapnya surga Firdaus. Ya, ini yang dimaksudkan dengan arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah itu makhluk apa bukan makhluk? Taib, pertanyaan penting ini. Ana nggak ada hadiah ya. Taib, sudah tanya aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai hadiah ya. Nah. Pertanyaannya adalah, seluruh selain daripada Allah, itu semua makhluk apa ada yang dikecualikan? Siapa yang jawab? Coba. Apa yang dikecualikan? Al-Quran. Naam. Taib, barakallahu fiik. Jadi seluruh selain daripada Allah itu semuanya makhluk kecuali Al-Quran. Kenapa? Kalamullah. Na'am, barakallahu fikum. Ini luar biasa nih. Ya. Nih, pelajaran akidah ya. Jadi arsy itu makhluk apa bukan? Makhluk. Jadi makhluk ciptaan Allah, arsy singgasana Allah itu adalah makhluk yang sangat agung, sangat besar, memiliki pilar-pilar. Memiliki apa? Pilar-pilar. Dipikul oleh 8 malaikat. Dipikul oleh 8 malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Yaitu apa? Pada hari itu 8 malaikat menjunjung, memikul arsy Rabbmu di atas mereka. Jadi ada 8 malaikat memikul arsy Allah. Saking besarnya arsy Allah itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana betapa besarnya malaikat-malaikat yang menjunjung arsy Allah itu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud itu bahwa kata Rasulullah, "Udzinali an uhadditha an malakin minal malaikatillah min hamalatil arsh." Aku diizinkan untuk bercerita tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy Allah, yang menjunjung arsy Allah. Yaitu apa? Innama baina syahmati udunihi ila atiqihi, sesungguhnya jarak antara telinganya ini dengan pundaknya itu masih ratusab'i mi'ati am, ditempuh dalam perjalanan waktu sab'mi'ah, 700 tahun.
Malaikat itu saking gedenya, itu sampai jarak antara telinga dan pundaknya ini ditempuh dalam perjalanan waktu apa? 700 tahun. Itu ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla. Bagaimana besarnya arsy Allah? Saking apa? Saking besar sekali. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat, ya, hadisnya secara sanad hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya tidak terlalu ma'ruf karena bukan di Kutubus Sittah, ya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah itu dalam musannafnya itu mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kursi Allah dan seluruh makhluk, kemudian arsy Allah dengan kursi Allah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kursi Allah atas seluruh makhluk itu seperti gelang yang dilempar di padang Sahara. Seperti gelang yang dilempar di padang Sahara. Artinya apa? Seluruh makhluk itu gelang aja. Padang Sahara yang luas itu adalah apa? Kursi Allah. Sementara kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah juga seperti itu, gelang yang dilempar di apa? Padang Sahara. Jadi kursi Allah kalau dibandingkan dengan arsy Allah itu seperti gelang dan padang Sahara. Artinya apa? Artinya arsy Allah jauh lebih besar daripada itu. Nah, arsy Allah itu terletak di mana? Di atas surganya Firdaus. Di atas surganya Firdaus. Nah, pertanyaan mendasar, Allah menciptakan langit dan bumi kemudian menciptakan arsy, atau arsy baru langit dan bumi? Pertanyaan mendasar, Allah menciptakan arsy baru Allah menciptakan langit dan bumi, atau Allah menciptakan langit dan bumi baru Allah menciptakan arsy? Mana nih? Dua kelompok, mana? Allah menciptakan arsy dulu, kemudian baru menciptakan langit dan bumi. Taib. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali, di antaranya ayat yang kita bacakan tadi. Jadi ayat ini sebenarnya bantahan sebenarnya. Ya, tapi sebelum Anda masuk di bantahan, Anda berikan mukaddimah dulu tadi supaya ada gambaran. Yaitu ayatnya bagaimana? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa, kemudian Allah beristiwa di arsy. Allah sudah menciptakan arsy dulu, baru menciptakan langit dan bumi, kemudian baru Allah itu beristiwa. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah belum beristiwa di arsy. Paham ya, kawan? Maka kita katakan tadi sifat istiwa itu sifat dzatiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Gambaran pendalilannya jelas ya? Gambaran pendalilannya jelas enggak? Taib. Sehingga seandainya, waktunya masih bisa enggak nih? Taib. Kita berikan satu bahasan saja ya. Seandainya makna istiwa itu istaula atau istila, yakni menguasai, maka pertanyaan mendasarnya adalah, apakah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah belum menguasai segalanya? Kalau seandainya Allah makna istiwa itu menguasai, berarti Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasai. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah belum menguasai. Paham nggak maksudnya? Itu tidak benar. Paham ya? Sebab itu pendalilan yang benar adalah bukan makna menguasai. Karena makna istiwa adalah sifat fi'liyah. Kalau mereka mengatakan berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah tidak beristiwa, kita katakan berdasarkan khabar ayat, Allah setelah menciptakan langit dan bumi baru Allah beristiwa. Kenapa begitu? Karena istiwa itu sendiri adalah fi'liyah Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Paham ya? Logikanya begini. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semua berada dalam kekuasaan Allah. Tidak pernah satu saat pun ada satu makhluk yang keluar dari kekuasaan Allah kemudian nanti dipanggil lagi oleh Allah untuk masuk dalam kekuasaannya. Begitu logikanya. Ya. Sehingga ketika Allah telah menciptakan arsy, arsy itu tetap berada dalam kekuasaan Allah apa enggak? Tetap. Allah, arsy itu tidak lari dari kekuasaan Allah, dia berada di luar kekuasaan Allah, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, baru Allah habis itu panggil dia lagi untuk berada di bawah kekuasaan Allah. Enggak mungkin. Paham logikanya? Taib. Sampai di sini mafhum ya, ikhwan?
Baik. Ilahuna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, jangan banyak-banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ana cuma mau sampaikan satu nasihat. Nasihat ana terdapat di dalam Al-Adabul Mufrad, itu ana lupa lafadznya kalau nggak salah, itu ad-dinu minallah wal adabu min aba. Agama itu datang dari Allah, tetapi adab itu datang dari orang tua. Riwayat ini itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan dhaif, ya sebagian mengatakan maknanya sahih. Walaupun sanadnya dhaif. Terkait di sini ana ingin katakan begini. Kita sebagai orang tua, itu kita punya kewajiban untuk memberikan pemahaman didikan kepada anak-anak kita. Anak itu jangan disuruh datang menghafal Al-Qur'an saja. Tapi ketika dari rumah atau ketika kita antar dia, taruh dia di muka taman pengajian atau di muka sekolah sunnah, itu kita pesankan ke dia, jangan nakal ya. Nanti kalau makan buang sampah, jangan sembarangan ya. Jangan makan di kloset ya. Hati-hati, jangan dorong-dorong di tempat kamar mandi ya. Kalau masuk kamar mandi jangan banting pintu kuat-kuat. Kalau 3 orang banting nanti pecah pintunya. Ya, itu kita nasihati. Supaya dia datang di sini jangan dihafal Quran saja. Saya terganggu, sudah berulang-ulang kali saya lihat dan saya larang. Itu anak-anak di kamar mandi itu brum bram, pintu-pintu hancur, gayung-gayung pecah, ya ember-ember hancur berantakan. Ini anak-anak, jadi guru-guru juga punya tanggung jawab untuk nasihati mereka. Ya, dan jangan bosan nasihati mereka, terus menerus, ya. Nah, nama anak antum nasihati, dia ulang nasihat lagi, dia ulang nasihat lagi. Dan guru juga kalau datang ke kamar mandi sana, lihat ada kotoran, jangan jalan saja seperti ayam yang dia jalan, lihat ada plastik dia lewati, jangan, angkat. Atau kalau lihat gayung di satu ember itu ada 2 tempat, ya ambil satu, pisahkan, lihat mana yang nggak ada gayungnya ya ditaruh di situ, ya itu tanggung jawab bersama, Jangan jalan gaya orang nggak lihat saja. Kemudian anak-anak dinasihati, keran air itu jangan matikan langsung jalan, pastikan dulu dia sudah mati baru jalan. Ya, kamar mandi dan itu saya heran, bisa ada kotak makanan, bisa ada plastik, bisa ada tersumbat berulang-ulang kali, kita nggak bisa pakai. Ya, ini para penghafal Al-Quran jangan hanya menghafal Al-Quran, sampaikan kepada mereka adab-adab yang prinsip, ya, supaya mereka paham, mereka tahu anak-anak. Ya, ad-dinu minallah wal adabu min aba. Agama itu dari Allah, adab etika itu dari orang tua. Ya, nah, maka ini dipahami dengan baik dan tanggung jawab semua, tanggung jawab siswa, tanggung jawab guru, lebih penting lagi guru karena anak-anaknya setiap saat di sini. Ya, nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ilahuna ya akhwat, naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.